Akhirnya tiba di Indonesia, Logitech MX Master 3S. Mouse productivity-nya Logitech yang sekarang udah dapat upgrade dan harganya nggak jauh lebih mahal dari generasi sebelumnya. Sekarang makin nice ya, jadi kalau kalian pengen cari mouse yang kelihatan profesional sekaligus fungsinya bagus, ya mending kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke, jadi ada apa aja sih yang baru, apa aja yang di-upgrade gitu ya? Ya sebenarnya upgrade pada mouse ini tuh nggak banyak. Cuma cukup bisa jadi perhatian gue karena gue punya satu hal yang ganggu ketika pakai mouse kantorannya si Logitech ini. Tapi sabar aja, kita skip dulu pembahasan mouse-nya, kayak kita bahas mouse seperti biasanya aja. Kayak mouse baru rilis yang belum ada generasi sebelumnya, oke? Pertama kita bahas dari desainnya. Mouse ini punya dua pilihan warna, yaitu graphite dan juga pale gray. Ini keren ya, gue suka warnanya walaupun gue yakin kalau di sini yang warna ini tuh ya bakalan kotor ya. Dari bentuknya pun masih sama-sama ergonomis untuk tangan kanan yang mana ini super nyaman banget kalau di gripnya. Dan dimensinya pun juga cukup besar ya, jadi cocok nih buat kalian yang punya tangan yang besar gitu. Dan bobotnya pun ya masih cukup berat, enak buat di sliding di atas meja loh, yaitu di 141 gram. Lalu bodinya pakai desain pakai plastik, cuma di finish ala-ala metal gitu ya di bawahnya, dan dikasih lapisan rubber di bagian atasnya yang soft touch punya. Dan gue yakin nggak bisa dipungkiri lagi kalau ini tampangnya itu ya premium banget, memang mahal cuy. Kalau ngomongin soal tombol ya normalnya tetap ada klik kiri klik kanan, scroll wheel sama side button. Lalu di sebelah scroll wheelnya pun ini bukan DPI button ya, tapi ya sebenarnya ini cuma secara defaultnya itu adalah shift wheel. Ya sebenarnya lu bisa aja sih ganti ke DPI mode ada mouse ini, cuman ya nanti kita bahas lagi. Jadi ya ini sebenarnya buat ganti smart wheel-nya yang standar atau mau yang infinity scroll. Lalu ada juga horizontal scroll di sampingnya yang basically ini buat scroll secara horizontal, dan ada gesture control yang di bagian bawah sini yang bisa dipakai buat 4 fungsi pilihan lainnya. Ada indikator juga buat ngasih tahu kondisi mouse seperti kondisi baterainya, dan di sisi bawah ada switch on off dan juga 3 mode untuk konektivitasnya. Yang mana mouse ini bisa connect dengan via Bluetooth Low Energy dan juga Logi Bolt. Di paketannya pun juga dapat kok si Logi Bolt-nya. Nah, kalau misalkan untuk fitur-fiturnya, pertama ya pasti ketika lo udah punya mouse ini otomatis lo diharuskan untuk menginstal software Logi Option Plus untuk optimalin penggunaan mouse-nya. Dan di softwarenya secara default akan menawarkan beberapa software productivity di settingnya untuk menggunakan shortcut dari Logitech yang sebetulnya itu penting. Karena buat gue sendiri dari banyak review mouse ya, gue jarang banget setting custom buttonnya. Kayak terlalu repot aja gitu ngatur-ngatur secara manual. Dan di Logitech ini udah ada nih kayak semacam Chrome, kayak horizontal scrollnya ini buat ganti-ganti tabnya, terus di gesturnya buat virtual desktop. Kalau di Word juga ada kayak semacam set buttonnya ini dipakainya sekarang buat undo redo ya, semacam itu. Ada banyak cuy, tinggal apply aja ya sesuai yang kalian butuhin. Terus ada juga fitur easy switch ya, jadi penanda kalau mouse ini pairing kemana aja. Dan tentunya aja ada fitur Logitech Flow ya, yaitu fitur buat konekin dua laptop sekaligus tanpa kabel, hanya dengan mouse-nya Logitech aja. Fitur ini sebenarnya keren banget kalau kalian pakai banyak device sekaligus, kayak punya komputer dan laptop malas copy paste via flashdisk atau cloud gitu ya pakai mouse-nya ini aja. Dan ini juga bisa dimaksimalin lagi kalau kalian punya keyboard MX Keys-nya si Logitech. Jadi ya dasarnya aja si mouse ini tuh kalau ditanya buat produktivitas, fiturnya itu jauh lebih banyak dibanding mouse yang lain atau bahkan mouse gaming sekaligus. Ya itu sih udah jelas jauh banget ya. Dan ya udah nih, apa aja sih yang bedanya di 3S sekarang sama yang 3 sebelumnya? Oke, kita bahas bedanya sekarang nih. Di Logitech MX Master 3S ini, yang pertama-tama itu mereka sudah menggunakan sensor mouse yang lebih baru, yang lebih powerful, yaitu Dark Field High Precision Sensor. Yang perubahannya kali ini, mereka bisa ngubah mode pointer speednya jadi DPI. Ini nih fitur yang menarik banget buat gua. Mungkin kelihatannya sih sama aja ya, kayak ya udah gitu sama-sama buat gerakin mouse biasa. Tapi buat gua yang biasa pakai mouse gaming buat dailynya, ketika gua pakai mouse ini, gua agak kesulitan buat nentuin speed pointer yang sama ketika gua pakai si MX mouse-nya. Cuma nerka-nerka aja gitu, dan banyak kan ya gua nggak nyaman dan balik lagi ke mouse gaming biasa.
Yang asumsi gue di sini kalau misalkan pointer speed itu ya trackingnya itu kayak beda resolusi aja gitu, tetap sama kecepatan trackingnya. Jadi mau lo di Full HD atau di 4K ya itu bakalan sama aja feel speednya. Kalau DPI itu kayak dia bakal menyesuaikan dengan seberapa besar resolusi monitor lo. Jadi semakin besar resolusinya ya semakin padat dan lambat pergerakannya si mouse-nya itu. Ya itu sih yang bikin beda rasanya. Ini ya, tapi baik lagi, cuman asumsi gua aja. Gua sih kurang tahu banget ini bener atau enggak. Cuman kalau kalian yang lebih paham ya silahkan komen. Tapi memang sih dari penjelasan gua ya sebenarnya kan enakan pointer speed dong ya kalau gitu. Ya secara teori sih memang begitu. Kita nggak perlu ribet lagi ganti kecepatannya lagi dong. Ya tapi ya karena kebiasaan gua pakai mouse DPI gitu ya, atau nggak mouse gaming ada DPI-nya gitu. Jadinya habit gua tuh sesuai pergerakan mouse gaming cuy. Itu masalahnya gitu ya. Dan lanjut lagi deh, fitur terbaru yang ada di sensornya pun, yaitu sekarang bisa nge-track di permukaan kaca. Oke, ini mungkin terlihat lucu ya, tapi nyatanya nggak sedikit juga nih ya, area kerja orang-orang ini banyak yang gunain di permukaan kaca buat alas kerjanya. Ya simpelnya sih biar lebih berkelas gitu ya kerjanya mungkin gitu ya. Jadi ini yang mau di-deliver nih sama Logitech. Kan nggak mungkin dong Logitech nyaranin penggunanya yang nggak bisa pakai mouse-nya karena di kaca ya suruh beli mousepadnya gitu. Yang mending mereka ubah aja sensornya sekarang. Dan sekarang trackingnya udah lebih lancar nih. Lalu switch buttonnya pun juga sekarang udah lebih silent ya. Tuh, bisa denger nggak ya? Jadi nggak berisik lagi, mayan nggak ganggu kalau pakainya di area kerja. So, ini menarik banget. Tapi ya, sebenarnya nggak semuanya jadi silent. Yang button gesturnya sebenarnya masih ada suaranya dan scroll wheel-nya pun juga masih ada. Sedikit suaranya. Lebih better lah. So ini adalah improve yang udah menarik ya. Walaupun gak banyak fitur yang diberikan, namun ini cukup meningkat lah dari sebelumnya. New sensor ya otomatis lebih akurat juga dan lebih senyap, ngebuat suasana gak bakal ke distract dari mouse-nya ini. Oh ya, untuk penggunaan baterai, mouse-nya ini pun udah bener-bener punya daya tahan baterai yang cukup tebal. Kayak sekali charge aja bisa tahan hingga 70 hari pakai. Charge-nya aja pakai Type-C pun jadi udah nggak masalah lagi nih buat kalian-kalian ini. Dan buat juga kalian yang jadinya kalau pengen punya mouse produktif yang profesional, gua rasa sih ini udah bisa jadi salah satu pilihan jelas gitu ya. Udah jelas dari dulu-dulu ya. Apalagi kalau pengen combine dengan keyboardnya juga, yaitu auto kelihatan mantep banget lah. Ya statement juga cuy, lo orang kayak gimana, orang yang profesional gitu ya. Tapi kalau jadi pertimbangan upgrade dari MX Master 3, gua rasa kalau permasalahannya kalian itu nggak terganggu sama suara klik, terus penggunaan pointernya, atau bahkan nggak pakai di surface kaca, gue rasa sih nggak usah upgrade, pakai aja dulu sampai rusak karena dari fisik ya bener-bener nggak ada yang berubah cuy. Dan kalaupun di MX Master pun dijadikan opsi murah, sebenarnya ya bisa-bisa aja, cuma gue rasa si MX Master 3 ini sekarang tuh, bukan yang ini, 3 gitu ya, udah mulai dibatasin deh kayaknya. Kayak dari laman resminya ataupun dari toko resminya pun itu udah mulai dihilangin. Jadi mereka benar-benar mau gencerin si yang barunya aja sih. Ya nggak apa-apa lah, harganya juga masih di range yang sama kok, cuma di 1,4 jutaan aja. Jadi gimana nih menurut kalian? Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari mouse produktifnya Logitech si MX Master 3S, dan tolong bantu video ini kalau misalkan teman kalian atau keluarga kalian lagi butuh mouse yang keren dan profesional, bukan mouse gaming. Dan jangan lupa juga kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semuanya linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.